Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Oh, Tuhan baik banget ya. Oh, God is so good. Amen. Thank you. Kita kemarin habis liburan. Tuhan baik banget Bapak Ibu sekalian. Tuhan baik banget. Kami berdoa Tuhan jaga kami, lindungi kami. Dari kami meninggalkan Jakarta, kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami karena kami tahu sekarang di mana-mana kejahatan itu luar biasa. Pencurian itu luar biasa, penipuan itu luar biasa. Bukan saja di Eropa, di Amerika, di Indonesia, dimanapun juga. Karena khususnya waktu kami pergi ke Eropa, di mana ini merupakan tempat yang baru juga untuk kami. Kami perkatakan Tuhan, penyertaan Tuhan menjaga kami. Perlindungan Tuhan menyertai kami. Malaikat Tuhan melingkari kami. Dan puji Tuhan, sampai kami kembali pulang di sini, nggak ada kekurangan satu apapun, Bapak. Amin. Puji nama Tuhan. Engkau baik, Allah kita yang baik. Tuhan terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sekalian, terus kita akan mempersiapkan mental kita, iman kita, percaya kita untuk memasuki tahun 2025 ini. Minggu lalu saya mendengar firman Tuhan yang luar biasa daripada pada suara. Bagaimana kita harus hidup sederhana. Kita harus betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup baik-baik saja di tahun 2025 ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini ada firman Tuhan yang baru lagi yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Waktu di akhir tahun Tuhan mengatakan jangan kamu takut. Amin. Jangan takut masuki tahun 2025, jangan takut. Dan sekarang Tuhan ingatkan kembali kepada kita bahwa Bapak Ibu sekalian kita adalah anak-anak terang Bapak Ibu sekalian. Dan anak-anak terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan itu Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Wow, God is so good Bapak Ibu sekalian. Kita baca dulu deh tema ayat tema kita pada pagi hari ini. Kita tahu sekarang Bapak Ibu sekalian, Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu sudah merupakan satu menu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Kebaikan untuk tahun 2025 itu sudah merupakan agendanya Tuhan untuk kita semua nikmati. Itu kan bukan sesuatu yang harus kita cari Bapak Ibu sekalian. Tapi itu sudah ada, tinggal kita mau ambil atau tidak. Apakah kita mau grab akan kebaikan Tuhan atau kita mau biarkan itu terlewat saja. Waktu kita masuk restoran itu sudah mengatakan ini restoran steak. Jadi berarti apa? Yang paling utama, yang paling enak itu apa? Pasti steak, Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita sudah ke restoran steak, terus kita tanya sama orangnya, Mas ada sayur asem nggak di sini? Pasti dia bilang, Mas ini restoran steak, salah masuk. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masuk tahun 2025 ini dan kita berjalan bersama dengan Allah dan kita katakan apakah tahun 2025 ada kebaikan-kebaikan, kita salah pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian. Karena Allah kita itu baik adanya. Amin. Karena Allah kita baik, kita nggak usah tanya lagi apakah Allah kita baik. Karena Allah kita baik adanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, orang bilang, para ahli bilang, semua orang-orang profesor di dunia perhitungan ekonomi, politik, geopolitik, sosial mengatakan tahun 2025 tidak akan baik. Gelap katanya. Dimulai lagi dengan kita lihat apa yang terjadi di Amerika sekarang. Di Los Angeles Bapak Ibu sekalian yang katanya kota daripada bintang-bintang itu sekarang dimakan api semuanya. Dan belum berhenti sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu. Bisa-bisa the whole LA gone.
Saya nggak tahu, saya nggak mau judge Bapak Ibu sekalian. Saya nggak mau menghakimi apa rencana Tuhan atas kota LA ini. Tapi satu hal yang saya tahu, ada pesan Tuhan untuk orang Amerika dengan kejadian ini. There must be a message from God. Kenapa hal ini bisa terjadi di Amerika? Bayangin Bapak Ibu sekalian, Amerika negara yang paling modern, masa nggak bisa matiin api? Masa nggak bisa matiin api? Tapi mereka tidak bisa. At least they know, above all the power that they have, there's another power above them. Di atas kuasa yang mereka miliki, yang mereka bangga-banggakan, masih ada satu kuasa lain yang mereka tidak bisa kuasai. Yaitu namanya Allah. Saya sedih Bapak Ibu sekalian, saya sedih banget dengar di Amerika. Di Texas Bapak Ibu sekalian, di Texas ini Texas ini namanya Bible Belt-nya Amerika. Pusat daripada kerohanian kekristenan di Texas Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada peraturan yang mengatakan Alkitab mesti dikeluarkan dari sekolah dasar. Karena apa? Dikatakan bahwa Alkitab adalah buku yang mengandung pornografi. Gila gak Bapak Ibu sekalian? Karena ada cerita yang tentang Ayub itu loh Bapak Ibu sekalian, yang Ayub mabuk. Terus dia telanjang. Job maksudku. Noah. Dan dikatakan ini adalah pornografi. Jadi di Texas ada peraturan sekarang mengatakan bahwa Alkitab harus keluar dari sekolah. Kalau sampai Alkitab harus keluar dari sekolah, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan sendiri mengatakan dasar-dasar dari kekristenan itu ada dalam firman Tuhan. Kalau sampai dasar-dasar itu dikeluarkan, apa yang terjadi akan bangsa itu? Dan that's happened in America Bapak Ibu sekalian. Yang so-called negara Kristen. Bahkan Los Angeles ditemukan oleh 2 misionaris Katolik yang datang ke LA. Yang pertama kali, karena itu namanya Los Angeles. Tapi sekarang apa yang terjadi? Eksportir daripada seksual, pornografi, semua yang namanya Sodom dan Gomora keluar dari Los Angeles Bapak Ibu sekalian. Tapi saya nggak mau judge. Tapi satu saya yang tahu, kejadian ini ada pesan Tuhan untuk bangsa Amerika dan kita semua. Amin Bapak sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin bicara pada pagi hari ini adalah betapa terang itu yang dikatakan oleh dunia bahwa 2025 will be a dark year. Tapi firman Tuhan mengatakan tahun 2025 merupakan tahun terangnya Tuhan. Amin Bapak sekalian. Amin Bapak sekalian. Orang bilang tahun 2025 ekonomi politik gelap. Tapi firman Tuhan mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegelapan tahun 2025 tidak berlaku bagi mereka yang berpegang pada firman Tuhan. Amin. Kegelapan tahun 2025 does not apply to those who believe in Jesus. Sebab apa Bapak sekalian? Firman Tuhan katakan, firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah kita dan dialah adalah anak daripada Bapa. Dan dia adalah Yesus sendiri. Dan Yesus mengatakan apa? Akulah apa? Terang dunia itu. So if we walk with Jesus Bapak Ibu sekalian, there is no darkness in 2025. Kalau kita berjalan bersama Yesus, tidak ada kegelapan di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian. Sebab terang itu ada beserta dengan kita. Sebab terang itu, kemuliaan Allah itu menaungi kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, enggak ada alasan untuk kita sedikit pun untuk takut masuk di tahun 2025 ini.
Orang boleh bilang tahun 2005 gelap, tidak menjanjikan, semuanya wah menakutkan. Tapi itu anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya kegelapan itu. Yang semua adalah terang. Saya kasih revelationnya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Waktu pertama kali Tuhan menciptakan alam semesta. Waktu pertama kali Tuhan menciptakan dunia beserta dengan segala isinya. Hari pertama Tuhan mengatakan apa? Let there be light. Oke? Let there be light. The first thing Tuhan sudah lakukan apa? Let there be light. Terangnya dari mana tuh Bapak sekalian? Nanti saya jelaskan. Kemudian Tuhan ciptakan, pertama kali Tuhan memisahkan apa yang namanya laut dan udara. Sehingga adalah cakrawala, hari pertama. Terang terjadi, hari pertama. Hari kedua Tuhan memisahkan laut dan daratan. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari ketiga Tuhan ciptakan yang hari ketiga apa? Hari ketiga Tuhan ciptakan, hari kedua Tuhan memisahkan cakrawala dan laut, hari ketiga Tuhan memisahkan darat dan lautan, dan Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Baru hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu apa? Matahari dan bulan. So, yang maksudnya Tuhan di hari pertama let there be light itu apa? Belum ada matahari Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah terang kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah terang kemuliaan Tuhan. Jadi waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, sudah ada terang kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Baru Tuhan menciptakan alam semesta, bumi Tuhan menciptakan, laut dan daratan Tuhan ciptakan, tumbuh-tumbuhan Tuhan ciptakan, ikan-ikan di udara, ikan-ikan laut dan burung-burung di udara. Tuhan ciptakan ternak-ternak di darat, dan Tuhan ciptakan manusia. Tapi di dalam segala ciptaan Tuhan, dari hari 1 ke hari keempat sebelum Tuhan ciptakan terang, semua terang ada di dalam terang kemuliaan Tuhan Bapak sekalian. Jadi maksudnya yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa di bawah matahari ini, yang ada siang dan malam, di atasnya ada terang kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan kita so-called anak-anak Tuhan, kita tidak hidup atas terang matahari, siang matahari dan gelapnya malam. Tapi kita hidup dengan terang kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Regardless, walaupun itu gelap, walaupun itu siang, walaupun itu terang, kita anak-anak Allah, kita tetap hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan Bapak sekalian. Dan firman Tuhan katakan, terang itu menguasai kegelapan dan kegelapan tidak berkuasa atas terang itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan, kalau sekarang kita sedang hidup di dalam gelap, taulah bahwa kita ada di dalam terang kemuliaan Tuhan. Kalau dunia mengatakan tahun 2025 akan menjadi tahun yang gelap, ketahuilah bahwa tahun 2025 akan dipenuhi dengan terang kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. So that is the unconditional light. Terang yang tidak unconditional tidak terbatasi. Kalau terang karena matahari itu terang yang terbatasi. Karena itu Bapak Ibu sekalian saya sampaikan bahwa ada yang namanya berkat umum untuk setiap manusia dan berkat khusus untuk mereka yang mengasihi Dia. Berkat umum adalah mereka yang hidup di bawah matahari ini.
Dan berkat khusus adalah untuk kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat itu adalah berkat terang kemuliaan Allah. Yang tidak terbatas kepada siang ataupun malam. Bapak Ibu. Yang tidak terbatas kepada apakah dunia akan gelap atau terang. Yang tidak terbatas apa kata manusia, apa kata ahli ekonomi, apa kata ahli politik, apa kata ahli sosial yang mengatakan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang gelap. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dulu dong Tuhan kita, Allah kita. Oh, God is so good Bapak Ibu sekalian. God is so good. Waktu Tuhan memberikan revelation ini kepada saya. Waktu Tuhan mulai menjelaskan kepada saya. Nino, tahu gak kamu bahwa sebagai anak-anak terang itu, kamu gak pernah hidup di dalam kegelapan 1 menit pun. 1 detik pun kita tidak pernah tinggal di dalam kegelapan. Walaupun tengah malam, walaupun pukul 1 pagi yang gelap gulita, kamu tetap hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Wow, Bapak sekalian. Sekarang kita tarik dalam pengertian rohaninya. Dalam pengertian rohaninya kita jelas bahwa there is no darkness in our life. Sewaktu kita mengatakan kita sebagai anak-anak terang, tidak ada lagi kegelapan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. So, saya akan bacakan satu firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian. Oh, thank you Jesus. God is so good. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya cari dulu ya di sini firman Tuhan yang saya siapkan ya. Suka. Haleluya, thank you Jesus. Saya kasih satu firman Tuhan dulu, ini yang tadi yang saya katakan ya. Wahyu 21 ayat 23, coba. Wahyu 21 ayat 23. Terang tentang terang kemuliaan Tuhan. Tolong siapin Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Thank you Jesus. Wow, Bapak sekalian. Jadi terang kita is not a conditional light Bapak Ibu sekalian. Jadi terang kita bukan karena terang matahari dan terang bulan pada malam hari. Tapi terang kita karena kemuliaan Allah. Anak domba Allah itu menjadi lampunya kita Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi terangnya kita. Yang menjadi kemuliaannya kita. So there's nggak ada alasan untuk kita takut masuk tahun 2025. Nggak ada alasan Tuhan kita untuk masuk tahun 2025 mengatakan wah gelap. Enggak Bapak. Karena ada berkat khusus untuk kita yang namanya anak-anak terang, yang namanya anak-anak Allah. Itu terang kemuliaan Allah. Amin Bapak sekalian. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Allah kita baik, amin. Tuhan baik, amin Bapak sekalian. Amin. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, bentar ya, saya cari kok firman Tuhannya hilang ya. Bentar ya. Thank you Jesus. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita supaya kita tetap senantiasa selalu tinggal di dalam terangnya Dia. Amin. Analoginya Tuhan kasih di dalam bagaimana kita sebagai rantingnya dan Dia adalah pokoknya. Firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita harus tinggal di dalam terangnya Tuhan dan terangnya Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita berjalan bersama terangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita berjalan bersama dengan terangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Analoginya Tuhan berikan seperti dalam kehidupan ranting ini ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Analoginya adalah kita harus tinggal di dalam terang itu dan terang itu tinggal di dalam kita. Supaya apa? Supaya kegelapan itu tidak bisa menguasai kita. Dan supaya kita terus melekat sama dia dan kita akan terus berproduksi, berbuah untuk kemuliaan dia. Amin Bapak Ibu sekalian. So jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan tahun 2025, orang boleh mengatakan tahun yang gelap, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita tinggal di dalam dia, maka kita akan melihat tahun 2025 akan merupakan tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya. Bentar ya, saya lagi cari ayatnya nih di mana. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Oh ini dia. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 8 ini dia. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan akan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya enggak berpanjang-panjang pada pagi hari ini, tapi saya hanya ingatkan satu hal. Tahun 2025, orang bisa mengatakan tahun yang penuh dan kegelapan, tapi kita mengatakan kita hidup dalam terang kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah, dalam menyambut tahun 2025, kita harus senantiasa hidup di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kita harus percaya, iman itu kita harus percaya. Iman itu kita harus teguhkan. Betul Tuhan, tahun 2025 adalah tahun yang terang. Walaupun sekarang saya belum melihat terang itu, tapi saya katakan tahun 2025, hari ini, bulan ini, jam ini adalah terang kemuliaan Tuhan melingkupi saya. Kita imani itu. Setiap pagi kita katakan, Tuhan hari ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan hari penuh dengan kemuliaan Tuhan berarti apa? Hari dengan penuh dengan berkat Tuhan. Kalau kita terima setiap berkat Tuhan, ya kalau pada Aswa memberikan berkat, kalau saya memberikan berkat, firman Tuhan katakan apa? Apa? Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Awalnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Waktu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, itulah terang kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan terang kemuliaan Tuhan dipenuhi dengan berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang akan menyertai kita selama tahun 2025 ini. Yang kedua yang saya katakan tadi, kita harus hidup dalam iman, dalam kasih. Saya senang sekali tadi Hizkia share tentang yang terakhir. Kita waktu hari Natal kemarin, mungkin ada yang belum tahu, ada kamera kita yang kita sewa kehilangan Bapak Ibu, dicuri. Dan kita harus menggantinya dan semuanya mengambil partisipasi untuk mengambil bagian. Wow, semua digerakkan dengan kasih untuk urunan, untuk mengganti, untuk membayar kembali. Tadi saya bilang Brian bilang, Om saya minta maaf ya, kamu jangan mau dikecilkan dengan hal kecurian ini. Jangan kamu hilang hati kamu pelayanan, jangan kamu menjadi kecil hati. Inilah pekerjaan iblis. Karena apa? Di dalam
kebesaran pekerjaan Tuhan, iblis pasti akan membuat kekacauan. Amin. Kalau semuanya tenang-tenang aja, nggak ada kekacauan, berarti nggak ada kemuliaan dalam tempat itu. Tapi kalau ada kemuliaan di tempat itu, iblis berusaha untuk mencuri dan mengacaukan. Jadi kalau ada kejadian-kejadian itu, bersyukurlah. Karena ini bukti bahwa ada kemuliaan di tempat ini. Amin Bapak sekalian. Yang kedua adalah kasih. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Tahun 2025 akan dipenuhi dengan banyak pengharapan Bapak sekalian. Amin. Banyak pengharapan Bapak. Usaha kita, bisnis kita yang belum menikah, ada pengharapan. Tahun ini Tuhan kirimkan jodoh yang indah dari Tuhan. Amin. Priska, don't worry this year. Woo, haleluya. Siapa lagi? Hizkia. Siapa lagi? Oria, haleluya. Yes, banyak. Siapa lagi? Mario, Mario enggak. Oh, kamu sembarangan bisa pulang, enggak pulang dia nanti. Bahaya. Ya Ruth yang enggak, dia udah mendapatkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Rio. Haleluya. Jadi Bapak sekalian, 2025 adalah tahun dengan penuh harapan dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan pengharapan itu seperti apa? Sauh yang kuat, yang bisa diandalkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, masuk ke tahun 2025 dengan terang kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami nggak takut lagi Tuhan. Kalau kami masih ke tahun 2025 ini karena kami tahu boleh gelap, boleh terang. Tapi anak-anak Tuhan senantiasa hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk semua janji-janji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau supaya kita mengambil satu keputusan. Kalau kemarin-kemarin kita masih takut, ragu-ragu. Tapi tahun ini sekarang Tuhan mau katakan jangan takut lagi. Apa? Amin. Tuhan katakan jangan takut lagi. Ambil keputusan untuk betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk hidup di dalam terang Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan lagi ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkan kamu tahu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Itu yang Tuhan akan buat di tahun 2025 ini. Apabila kita beriman dan kita berpengharapan, bahwa kita katakan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa mau beriman seperti itu? Boleh angkat tangan bersama-sama dengan saya. Thank you Jesus. Bapak engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Aku percaya semua mengangkat tangan. Dan kami mengatakan Tuhan, 2025 akan menjadi tahun yang baik-baik saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang baik-baik untuk jemaat Kenisa Tuhan. Bahkan beyond untuk mereka semua yang mengasihi Engkau. 2025 akan menjadi tahun yang baik-baik saja. Karena kami diterangi dengan terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami yakin, kami percaya, kami beriman, kami penuh dengan kasih, dan kami penuh dengan pengharapan. Karena harapan kami adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami itu sendiri. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Semua diberkati? Amin. Haleluya. Kita nyanyi pujian apa? Semua baik, semua baik, semua baik. Semua baik, semua. Oh yes Lord. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semuanya baik Tuhan. Amin. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Amin. Semua baik. Semua baik. Apa yang
jadikan hidupku berarti. Mari kita berdiri semua, katakan semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah meneguhkan kami lagi. Dan kami percaya tahun 2025 akan merupakan tahun yang baik-baik saja. Bukan baik-baik saja, tapi Tuhan, tahun yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan. Baik dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam gereja Kenisa ini juga Tuhan. Semuanya dipenuhi dengan terang kemuliaan Tuhan. Begitu dalam kehidupan pribadi kami, dipenuhi dengan terang kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang dengan janji firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk setiap kami. Di tahun 2025 ini, semua yang sakit di tahun 2024 akan sembuh di tahun 2025 ini. Apapun penyakitmu, Tasya, Nona, kami katakan tahun 2025 ini ada kesembuhan ilahi. Tidak sakit lagi, engkau tidak sakit lagi, engkau tidak sakit lagi. Karena ada terang kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu dan dalam kehidupan kita semua. Dan terang kemuliaan Tuhan menguasai kegelapan itu. Dan kegelapan itu tidak menguasai terang itu. Terima kasih Bapa. Siapapun yang sakit di sini. Mamanya Rio juga kami katakan. Dewi Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you God, thank you God. Siapapun yang sakit Tuhan, kami bersyukur Om Leo sudah sembuh Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia sudah mulai menyembah Tuhan dan melayani Tuhan lagi dengan tangannya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tahun 2025 akan penuh dengan kemuliaan Tuhan lagi Tuhan. Kami akan lihat Tuhan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Dan semua akan kembali dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami rasakan dalam hati kami, itu yang Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihi Engkau. Kami amin itu Tuhan, terjadi dalam kehidupan Kenisa. Thank you God, terima kasih. Berkata dalam nama Yesus, semua kegagalan, semua kecelakaan, semua sakit penyakit, in the name of Jesus, tidak akan terjadi pada anak-anak Tuhan di tempat ini, khususnya di tahun 2025 ini. Thank you Abba, thank you God. Semua penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Semua penuh dengan berkat Tuhan. Semua penuh dengan kasih karunia Tuhan. Semua penuh dengan anugerah Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Bapak. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian, yuk kita angkat tangan. Tengadakan muka kita, katakan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa, biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan lebih lagi tahun 2025 ini dalam kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Berbuat di dalam hidupku, sebuah baik, sungguh terang mekar. Kau jadikan hidupku berarti. Sebuah baik, sebuah apa yang kau perbuat di dalam hidupku, sebuah baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Kanisa yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.